Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Firdaus, NIM 2041050303096. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong. PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141/PMK nomor 3/2015. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek dan objek PPh pasal 23. Subjek PPh pasal 23 terdiri dari wajib pajak dalam negeri yang meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, badan usaha tetap yang bersatu sebagai wajib pajak luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak pasal 23. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri, yang juga termasuk subjek pajak pasal 23. Objek PPh pasal 23 ada 5. Yang pertama, dikenakan PPh 23% sebesar 15% dari jumlah bruto, yang meliputi dividen terdapat dalam pasal 4 ayat 1 huruf G UU tahun 2000. Yang kedua ada bunga terdapat pada pasal 4 ayat 1 huruf F UU tahun 2000, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang selanjutnya ada dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, yaitu melingkupi penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 ayat 2 UU PPh. Jasa teknik, jasa konsultan kecuali konsultan konstruksi, jasa manajemen, jasa peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2001. Yang ketiga itu ada batas waktu penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat, batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu yang terakhir ada ketentuan yang berkaitan dengan PPh 23. Dalam hal menerima penghasilan yang merupakan objek PPh 23 belum ber-NPWP, maka dikenai denda 100% dari PPh terhutang. Pengecualian pengenaan PPh pasal 23, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modelnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Penghasilan yang dibayar atau terhutang pada badan atas jasa keuangan, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Tarif pajak dan penerapannya. Besar tarif pajak penghasilan pasal 23 ditetapkan sebesar 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya. 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh pasal 23 jika tidak memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pengenaan tarif PPh pasal 23 atau besaran PPh pasal 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar karena tidak mempunyai NPWP ini, maka besar tarifnya menjadi 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif khusus PPh pasal 23. Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus yakni 25% dari DPP jika hadiah undian dan lotre yang dianggap sebagai penghasilan. 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat dan bukan termasuk badan usaha tetap internasional.
15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi termasuk badan usaha tetap, hadiah lainnya, dan penghargaan. Termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh pasal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nur Hidayat dari AKS 3 perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini akan menyebutkan atau memaparkan beberapa kewajiban bagi pemotongan PPh 23 dalam pelaporan pajak. Kewajiban pemotongan PPh 23 dalam pelaporan pajak yang pertama adalah 1. Menerbitkan dan memberi bukti pemotongan kepada pegawai penerima penghasilan yang dipotong atau dipungut pajaknya untuk setiap transaksi. Yang kedua adalah bagi setiap pemotong atau pemungut pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 23 ke KPP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, kewajiban pemotongan PPh 23 adalah pemotong atau pemungut tidak berkewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 23 jika tidak terjadi transaksi pemotongan PPh pasal 23, kecuali apabila terdapat surat keterangan bebas atau SKB dan surat keterangan domisili atau SKD atau ditanggung pemerintah atau DTP. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ilustrasi perhitungan PPh pasal 23. PT Media Print melakukan pembayaran royalti kepada 3 orang penulis. Hikmah dengan NPWP 014488245600, Della dengan NPWP 018885552987, dan Ayu yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Hikmah sebesar Rp25 juta, royalti untuk Della sebesar Rp10 juta, dan royalti untuk Ayu sebesar Rp5 juta. Maka perhitungan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh PT Media Print adalah sebagai berikut. Dikarenakan ini merupakan pembayaran royalti, maka tarif yang dikenakan sebesar 15%. Sehingga untuk Hikmah 15% dikalikan 25 juta sama dengan 3.750.000. Untuk Della 15% dikalikan 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000. Ayu 15% dikalikan 5 juta rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Karena Ayu ini masih belum memiliki NPWP, maka akan dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikalikan 750.000 sama dengan 750.000, sehingga Ayu akan dikenakan pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000. Setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, penulis nantinya akan mendapatkan hasil bukti pemotongan.